Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Chan Pratiwi dari kelas 12 MIPA 3 absen 16. Di video kali ini, saya akan menyampaikan kritik sastra cerpen Malaikat Jatuh dan cerita-cerita lainnya karya Clara N.K. untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Karya sastra menurut ragamnya terbagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Berkaitan dengan prosa fiksi, umumnya dibagi menjadi 2, cerita pendek dan novel. Buku berjudul Malaikat Jatuh dan cerita-cerita lainnya karya Clara N.K. ini berisi 10 cerita pendek yang 7 diantaranya sudah pernah diterbitkan dalam media cetak kisaran tahun 2007 hingga 2008. Dibuka dengan cerpen yang menjadi judul utama buku ini, Malaikat Jatuh, kisah Mana dan Mai. Dua tokoh utama dalam cerita ini menjalani lakon ibu anak yang getir. Mereka berdua dikutuk karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya, jantung dan darah manusia bersayap. Manusia bersayap adalah makhluk terberkati yang hidup di ketinggian pegunungan Titimus. Orang biasa yang memakan jantung manusia bersayap konon akan mendapatkan keabadian dan tidak akan mati. Karena keabadian itu, mereka yang terus hidup merupakan yang paling sering merasakan kehilangan. Oleh sebab itu, sejatinya keabadian merupakan kutukan. Itulah yang dialami Mana, ibu yang dikutuk untuk hidup abadi. Mana, perempuan yang usianya lebih dari 750 tahun, telah sekian kali mengalami kehilangan. Berkali-kali Mana mengalami pahitnya kehilangan suami, anak, keluarga, dan sahabat. Berkabung, mengantar mereka ke pemakaman. Mana jenuh dengan semua itu, dia tidak mau lagi kehilangan. Tetapi, lagi-lagi Mana dihadapkan oleh satu kenyataan yang mengancam akan merenggut orang yang dia cintai. Mai, anaknya, terancam mati karena mengidap virus yang pernah membunuh suaminya beberapa tahun lalu. Diyakini, tidak ada yang dapat mengobati penyakit Mai kecuali manusia bersayap. Itulah yang membuat Mana pada akhirnya memberikan darah Pepu, manusia bersayap yang cacat dan terdampar di bumi karena hanya memiliki satu sayap, kepada anaknya Mai. Karena rasa cintanya dan perasaan takut kehilangan lagi, Mana tidak peduli pada risiko yang akan diterima anaknya kelak jika meminum darah manusia bersayap. Dan benar saja, malapetaka pun dimulai di sini. Berbeda dengan memakan jantungnya yang dapat memberikan kutukan berupa keabadian, meminum darah manusia bersayap akan mengutuk manusia menjadi buas. Manusia biasa yang meminum darah manusia bersayap akan menjadi makhluk yang haus darah. Tak butuh waktu lama, Mai pun mendapatkan kutukan itu dan berubah menjadi gadis kecil yang haus akan darah. Satu malam, setelah meminum darah manusia bersayap, bocah kecil itu membunuh tetangganya, sepasang suami istri beserta bayinya, dengan cara menggigit tenggorokan mereka dan menghisap seluruh darahnya. Mai sendiri tidak sadar melakukan perbuatan mengerikan itu karena dia telah dikutuk. Hanya ada satu cara untuk melepaskan kutukan dari tubuh Mai, yaitu dengan membakarnya. Mana harus merelakan gadis mungilnya itu untuk menemui ajalnya, atau Mai akan terus menderita karena kutukan itu. Lagi-lagi, Mana harus berhadapan dengan pedihnya kehilangan. Untuk mengatasi itu, pada akhirnya Mana mendekap Mai lalu menceburkan dirinya ke dalam api yang berkobar dari kebakaran gudang malam itu. Pada cerpen kedua yang berjudul Negeri Debu, berkisah tentang hubungan ibu anak melalui kisah Nelongso, seorang anak pelacur yang menjual dirinya untuk menghidupi anaknya pengidap sinus yang menjadikan Kolong Ranjang sebagai negeri imajinatifnya. Anak itu bernama Lucinda. Dia memiliki teman imajinatif bernama Polo yang mengenalkannya dengan negeri debu. Negeri di mana dia bebas menciptakan kebahagiaan, termasuk Bunda Debu yang bisa memberikan kasih sayang yang tak didapatkannya dari ibunya yang asli. Lucinda sangat betah berada di dunia debu, sebab di sanalah dia mendapatkan teman dan perhatian yang selama ini dia impi-impikan ada pada ibunya. Karena telah sepenuhnya tenggelam dalam dunia debu, apapun yang terjadi di kamar dan di atas ranjang, anak kecil itu tidak pernah tahu dan peduli. Hingga pada akhir cerita, anak malang itu harus menerima kenyataan bahwa di atas ranjang, ibunya telah mati dibunuh oleh lelaki asing. Semua sudah terlambat setelah polisi mengeluarkannya dari kolong ranjang. Cerita-cerita berikutnya, makam,
Di Uluwatu, Laba, Hutan Sehabis Hujan, Akhir, dan Bengkel Las Bu Ija sama juga memiliki benang merah itu, yaitu pahit getir hubungan ibu dan anak. Kumpulan cerpen dalam buku Malaikat Jatuh dan cerita-cerita lainnya karya Clara NG yang diterbitkan pertama kali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2017 ini mengajak para pembaca menjajaki dimensi batin yang lain dari hubungan ibu anak, sesuatu yang sungguh sakral dan suci. Dikatakan lain karena jika biasanya hubungan ibu anak berkonotasi pada romantisme, kedamaian, kebahagiaan, keceriaan, dan memberikan kesan manis, cerita-cerita dalam buku ini secara imajinatif menyelami pahit getir hubungan itu. Buku ini berkisah mengenai cinta ibu anak yang dilematis, kelam, muram, serta dipenuhi air mata dan darah. Buku ini melalui daya cipta imajinatifnya mencoba mengajukan suatu kenyataan bahwa betapa ringkihnya hubungan ibu anak dalam beberapa aspek dan kalangan. Anak-anak terutama sekali merupakan subjek yang tidak berdaya dari keringkihan hubungan itu. Mereka seringkali menjadi korban dari muramnya cinta seorang ibu. Selain Malaikat Jatuh, cerpen lainnya seperti Makam, Lelaba, dan Istri Paling Sempurna juga tak kalah menarik. Bahkan pada cerpen Makam, pembaca diberi kejutan tentang siapa sosok ibu dari gadis penyayang binatang. Dan Istri Paling Sempurna menjadi cerpen penutup dalam buku ini yang cukup menyentuh. Berkisah tentang suami yang sangat setia dan sangat mencintai istrinya. 10 cerita tentang wajah perempuan. Perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai istri, dan perempuan sebagai teman. Clara NG seolah-olah sedang mendongengkan pembacanya kisah-kisah penuh makna yang meskipun terasa surrealis, gelap dan kelam, tetapi sangat dekat dengan kita. Di balik semua kematian dengan berbagai variasi yang tampak, dan inilah yang penting, obsesi pengarangnya untuk berbicara bahwa hubungan ibu dan anak adalah hakikat yang paling mendasar dalam hati nurani makhluk yang bernama manusia. Dapat disimpulkan bahwa cerpen ini termasuk ke dalam jenis kritik sastra ekspresif yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya ke dalam wujud sastra. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan bahasa dan penggambaran ceritanya yang mampu membuat pembaca larut ke dalam tiap cerita. Suasana muram tergambar di sepanjang cerita. Lewat diksi memikat, kisah-kisah suram dibentangkan dalam narasi menyerupai dongeng yang amat imajinatif. Tak hanya renungan, kejutan demi kejutan menambah daya pikat setiap cerita. Selain itu, buku ini menceritakan sisi lain hubungan antara anak dan ibu. Entah apapun yang terjadi, hakikat ibu dan anak itu kekal adanya. Berbagai majas yang digunakan mampu membuat pembaca masuk ke dalam cerita dan merasakan secara langsung berbagai hal yang terjadi. Pembaca dibuat menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dalam cerita. Adanya plot twist tak terduga di akhir setiap cerpen membuat buku ini semakin menarik. 10 cerita pendek dengan tema perempuan melekat bersama keindahan lain bernama cinta. Paduan keduanya dibingkai dalam cerita-cerita bernarasi kelam-kelam. Membaca buku ini sungguh membuat imajinasi menjadi liar dan mengembara jauh. Inilah salah satu kelebihan dari cerpen berjudul Malaikat Jatuh dan cerita-cerita lainnya karya Clara NG. Cerpen ini juga erat akan nilai moral dan sosial untuk para pembaca. Selain kelebihan, cerpen ini juga tak lepas dari berbagai kekurangan. Banyak pembaca terkecoh dengan sampul buku ini yang terlihat manis. Kenyataannya, meskipun sebagian besar kisah di sini tentang anak-anak, cerita di dalamnya sangat gelap, kelam, dan sedih. 10 cerita ini memiliki napas yang sama, cinta dan kematian yang mengikutinya. 5 cerpen pertama dengan pembawaan dark, 5 lainnya masih tentang kesedihan namun masih bisa diterima dengan batas wajar. Cerita-cerita di dalamnya dituturkan dengan gaya kekanak-kanakan, tapi jelas ceritanya bukan untuk anak-anak juga remaja, melainkan untuk orang dewasa. Clara NG bisa menyatukan dunia anak-anak dengan dunia orang dewasa dalam satu buku. Sayangnya, beberapa cerita seperti Di Uluwatu dan Hutan Sehabis Hujan kurang meninggalkan sesuatu yang semestinya bisa menjadi sebuah keunikan yang mengesankan. Ada beberapa cerita yang kurang menunjukkan konflik sehingga alur cerita terkesan monoton. Dalam penyampaian cerpen ini, pengarang tidak menjelaskan karakter tokoh secara mendalam, sehingga dibutuhkan kemampuan khusus bagi pembaca untuk menafsirkannya.
Karena cerpen ditulis dengan ringkas dan rata-rata hanya berkisar 10 halaman, pembaca yang kurang jeli akan gagal menangkap amanat dari setiap cerpen ini. Itulah pembahasan saya mengenai kritik sastra cerpen Malaikat Jatuh dan cerita-cerita lainnya karya Clara Enke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.